Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semuanya sehat-sehat kan? Puji Tuhan ya. Nah, hari ini Cici senang sekali bisa menjumpai adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu online ini. Hari ini ada Koko Rudi. Halo, selamat pagi. Ada Cili Dia. Hai. Dan Cici Kartina. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu ini, kita akan nyanyi satu lagu ya. Matahari bersinar terang. Buka kebaktian sekolah minggu kita berdoa ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami semua sehat dan kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk dengan baik, memakai mulut kami, suara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian sekolah minggu online ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian Matahari. Kita bergembira ya. Wah, hari ini cuacanya cerah ya Cici ya. Iya. Wah, kita bersyukur ya. Apapun yang diberikan Tuhan, kita bersyukur. Nah, kita akan melanjutkan pujian kita lagi. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikuti gerakan ini. Kita akan menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus.
pujian setinggi-tingginya langit, sedalam lautan, seluas apapun, Tuhan yang akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memimpin kita di manapun kita berada. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, bersama dengan Kak Deborah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Anak-anak Batita, KB, TKA dan TKB, ikutin ya kata-kata di dalam doa Kak Deborah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jagalah supaya kami dapat mendengarkan dengan sikap yang baik. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita kita hari ini ada di dalam Alkitab. Ya, Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Adik-adik, kakak mau ajak kamu ke sebuah tempat. Coba lihat, tempat apa kak ini? Ya, banyak ikan-ikan. Ya, betul. Kita ada di dalam laut. Hah? Di dalam laut? Oh, ya adik-adik, cerita kita hari ini ada kaitannya dengan sebuah laut. Jadi, setelah Tuhan Allah memberikan 10 tulah kepada orang Mesir dan kepada Firaun karena dia tidak mau mengizinkan orang Israel pulang. Akhirnya Firaun menjadi takut karena dia tahu Tuhan Allah itu hebat, tidak bisa dilawan. Firaun berkata, "Ya, pergilah, pulanglah kalian, kembali ke tanah air kalian." Wah, akhirnya orang Israel bebas dari perbudakan, bebas dari kerja sampai capek. Mereka bersiap-siap, mereka mengemasi barang-barang dan berangkat pulang ke tanah Kanaan. Mereka berjalan setiap hari, berjalan menyusuri padang gurun. Panas dong Kak Deborah. Oh, Tuhan Allah tidak membiarkan orang Israel berjalan kepanasan dan berjalan di tengah gelap. Ada tiang awan yang membuat kepala mereka tidak panas. Dan
ada tiang api yang membuat mereka tidak kedinginan dan tidak menjadi merasa gelap. Walaupun pada waktu itu malam hari. Mereka berjalan terus dan berjalan terus hingga hampir tiba di sebuah laut namanya Laut Teberau atau disebut juga Laut Kolsom. Ketika mereka sudah mulai dekat di Laut Teberau, mereka mendengar suara gemuruh. Ternyata adik-adik, Firaun setelah beberapa hari orang Israel pergi dari tanah Mesir, Firaun itu berbalik dan menyuruh tentaranya untuk mengejar orang-orang Mesir. Firaun ini tidak ingat bahwa dia itu berhadapan dengan Tuhan Allah. Firaun memerintahkan kepada tentaranya, kejar orang-orang Israel itu dan bawa pulang ke sini. Adik-adik, orang Israel yang sudah dekat di Laut Teberau menjadi ketakutan dan mereka marah-marah. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, kamu mau membuat kami celaka. Lihat, di depan kami ada laut. Kita tidak punya kapal. Kita tidak bisa menyeberang Laut Teberau ini. Di belakang kita tentara Mesir. Mereka tentara yang hebat dan kuat. Sebentar lagi mereka akan mengejar kita karena mereka berkuda." Mereka, orang-orang Israel itu marah-marah kepada Musa. Tetapi Musa berkata, "Jangan takut, Tuhan Allah menyertai kita." Tapi orang Israel itu masih takut. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Suruhlah orang-orang Israel itu bersiap. Mereka harus berjalan lagi dan berangkat." Lalu Tuhan Allah berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu, julurkanlah tanganmu di atas laut dan belahlah air itu, supaya orang-orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering." Lalu Musa memerintahkan orang Israel untuk bersiap-siap dan berangkat untuk menyeberang Laut Teberau. Di belakang mereka, tentara Mesir sudah semakin dekat. Tetapi Tuhan Allah menolong dan menyertai orang-orang Israel. Tiang awan berputar-putar mengelilingi semua rombongan orang Israel. Dan tiang awan itu berputar keras sehingga tentara Mesir tidak dapat melihat di mana orang-orang Israel itu sedang berada. Wah, kuasa Tuhan sungguh hebat ya. Orang-orang Israel itu banyak, tapi tiang awan yang diperintahkan Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Malaikat Tuhan berputar menjaga orang-orang Israel dari kejaran tentara-tentara Mesir. Nah, sekarang mereka sudah ada di depan Laut Teberau. Tidak ada kapal. Apa yang akan terjadi? Apakah Musa akan mengangkat tongkatnya dan sesuatu terjadi? Yuk adik-adik,
kita saksikan tayangan film berikut ini. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Maju! Kejar mereka! Bunuh mereka! Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Wah, adik-adik, hebat sekali kuasa Tuhan Allah. Ketika Musa mengangkat tongkatnya di atas laut Teberau, Tuhan Allah mengirimkan angin timur yang keras. Angin itu berputar dan membelah laut Teberau. Laut Teberau atau Laut Kolsom dibelah oleh angin timur yang dikirimkan oleh Tuhan Allah. Sehingga orang Israel selamat dan menyeberang Laut Teberau. Ada tuh lagunya. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Terbelahlah air Laut Kolsom, demikian dia lewat. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kakak akan tampilkan lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, sama-sama kita nyanyi. Adik-adik ikutin kata-katanya ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah
Dengarkan angin bertiup terus menerus. Terbelahlah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Ya adik-adik, semua orang Israel melewati tengah-tengah laut Teberau yang jalannya kering. Musa terus mengangkat tangan dan mengulurkannya ke atas laut, supaya semua orang Israel selamat sampai di seberang. Semalam-malaman Musa mengangkat tongkatnya dan pagi-pagi dia melihat semua orang Israel sudah selamat. Tapi Musa melihat bahwa ada tentara-tentara Mesir yang terus mengejar dengan kuda-kuda mereka. Lalu Tuhan Allah memerintahkan Musa, angkat dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan apa yang terjadi? Air laut kembali menyatu dan laut Teberau kembali seperti yang semula. Tentara-tentara Mesir yang ada di tengah-tengah laut ikut tenggelam di tengah laut karena mereka tidak takut pada Tuhan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Allah orang Israel itu hebat dan berkuasa menjaga orang-orang Israel. Padahal mereka sudah melihat laut dapat dibelah oleh angin yang dikirimkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Allah kita hebat dan berkuasa melakukan banyak mukjizat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kak, berarti Tuhan Allah bisa lakukan apa saja? Iya, Dia bisa membuat berbagai macam mukjizat untuk menyelamatkan kita. Tuhan Allah bisa membuat virus yang sekarang bikin kita susah hilang nggak? Bisa adik-adik. Tuhan Allah sekarang sedang beserta dengan orang-orang pintar yang membuat obat. Tuhan Allah memberikan mereka kepandaian dan ketekunan supaya orang-orang pintar yang membuat obat itu bisa segera mendapatkan obat dan vaksin supaya tubuh kita, semua umat manusia selamat dari virus yang membuat kita susah sekarang. Kita percaya bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan kita sekarang. Kalau begitu, kita apa yang harus kita lakukan? Ya adik-adik, seperti Musa, kita harus taat, harus menuruti apa yang Tuhan Allah perintahkan kalau kita mau ditolong, kalau kita mau diselamatkan. Musa tadi disuruh angkat tangan dan tongkatnya ke atas laut Teberau, ke atas laut Kolsom, dan Musa taat sehingga angin yang kuat membelah laut Teberau. Orang Israel disuruh berangkat taat, tidak diam aja, pasrah, biar menunggu tentara-tentara Mesir. Mereka
ikut apa yang Tuhan Allah perintahkan melalui Musa. Kita juga begitu, taat dan menuruti perintah dan ajaran Tuhan yang kita dengar dari papa mama, dari ibu guru, dari bapak guru, atau dari orang-orang yang di dekat kita. Kita disuruh makan yang cukup. Sayur dan buah harus dimakan. Harus taat kalau adik-adik mau dijaga dan dilindungi Tuhan dari penyakit. Kalau ibu guru memberikan PR, harus dikerjakan. Taat. Jangan, males biarin aja kan ibu guru gak lihat PR aku. Kan ibu guru gak ada di depan aku. Itu namanya tidak taat. Kalau adik-adik mau ditolong sama Tuhan, lakukan apa yang ibu guru dan bapak guru perintahkan supaya adik-adik jadi anak yang pintar. Kalau di rumah, papa mama memberikan adik-adik perintah, mengajar adik-adik. Adik-adik harus taat, harus nurut pada perintah papa dan mama. Seperti Musa dan orang Israel juga taat. Karena mereka taat, mereka jadi selamat sampai di seberang laut Teberau. Ya, adik-adik, jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya percaya bahwa Tuhan Allah kita hebat, mampu melakukan mujizat yang bagi kita umat manusia tidak mungkin. Yang kedua, kita belajar untuk taat dan menuruti perintah dan ajaran Tuhan melalui orang tua, guru. Kalau adik-adik mau ditolong dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ayat hafalan untuk pelajaran hari ini dari Yesaya 40 ayat 26b. Yesaya 40 ayat 26b. Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sekali lagi ya. Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan yang sungguh ajaib ya. Iya, Ci. Mujizat Tuhan yang sangat berkuasa sekali. Bagaimana kok? Memimpin Musa keluar dari laut Tibrau ya. Tebrau ya? Iya. Wow, bagaimana ya? Laut yang begitu luas sekali mereka bisa lewat bangsa Israel ya. Bagaimana Tuhan memimpin Musa Luar biasa. sehingga mereka bisa melewati laut tersebut. Nah, kita akan bersama-sama ya menyanyikan bagaimana Allah itu besar sekali bagi kita anak-anaknya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam celengan yang adik-adik buat di rumah. Masih ada kan adik-adik celengannya? Ya, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan yang adik-adik buat, atau adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, Ci. Benar. Bisa, kalau yang nggak punya celengan, Ci, bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah kita bisa ke sekolah minggu di gereja, Ci, kita boleh bawa persembahan yang kita kumpulkan di rumah. Ya adik-adik ya. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Syukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Yuk adik-adik, kita mau doa persembahan. Kita limpahkan tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Berkati Tuhan persembahan kami ini, berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita mau nyanyi ya satu buah lagu lagi, Cilidia, Korudia. Ya. Kita nyanyi satu buah lagu lagi. Kita semua senang kan jadi anak-anak Tuhan? Senang sekali. Pasti seneng ya, Cici juga sama Koko senang sekali menjadi anak Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita tutup kebaktian online ini, kita mau berdoa
berdoa ya. Semuanya sikap berdoa, lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami bersyukur kalau kami semua Engkau pimpin, Engkau berikan kami kesehatan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami, mama, papa, kakak, adik-adik kami. Tuhan pimpin semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Putri terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan adik-adik harus tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye.